Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dia Septiana dengan NPM 521178, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas materi tentang menelaah buku siswa dan guru kelas rendah, menelaah silabus dan RPP pada kelas rendah, serta pengembangan pembelajaran tematik berbasis model keterampilan pada abad 21 kelas 4. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu menelaah buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran atau aktivitas based learning. Buku siswa disusun untuk memfasilitasi siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Isi sajian buku diarahkan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik antar teman maupun dengan gurunya. Selanjutnya yang kedua yaitu menelaah buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru berisi yang pertama yaitu pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi reflektif. Yang kedua yaitu berbagai teknik penilaian peserta didik. Yang ketiga yaitu informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Yang keempat, kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Dan yang kelima yaitu petunjuk penggunaan buku peserta didik. Selanjutnya yaitu tema yang ada pada buku guru dan siswa. Yang pertama yaitu diriku, yang kedua kegemaranku, yang ketiga keluargaku, yang keempat kegiatanku, yang kelima pengalamanku, yang keenam lingkungan bersih, sehat, dan asri, yang ketujuh benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, yang kedelapan yaitu peristiwa alam. Selanjutnya yaitu menelaah RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Adapun tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, dan menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu menelaah silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Manfaat silabus antara lain yang pertama yaitu silabus dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan berbagai pembelajaran mulai dari perencanaan, mengelola semua kegiatan pembelajaran, serta memberikan penilaian. Yang kedua, dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut akan memudahkan dalam menyusun dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, silabus juga bermanfaat untuk kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual.
Yang keempat, bagi guru, silabus akan memetakan indikator pencapaian belajar semua siswa. Berikut merupakan isi dari silabus. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan, dan kelas, yang ketiga yaitu kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima tema khusus, yang keenam materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu menelaah silabus pada kelas rendah. Silabus kelas 1 SD semester 1 dan 2 merupakan keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau bisa juga dikenal dengan sebutan garis besar rencana pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu silabus kelas 2 SD semester 1 dan 2 adalah pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM, pemetaan, KL, dan KD. Kita dapat mengembangkan dan menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu silabus kelas 3 SD semester 1 dan 2 adalah rencana pembelajaran kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu pembelajaran tematik atau skill learning based pada abad ke-21, yaitu pembelajaran tematik menggunakan keterampilan abad ke-21 adalah belajar dengan keterampilan berpikir tinggi atau HOTS. Ini adalah serangkaian tahapan kegiatan yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran tematik dengan berpartisipasi aktif. Keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 juga adalah keterampilan berpikir yang lebih tinggi atau Higher Order Thinking Skill atau HOTS yang sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Kepraktisan rencana implementasi pembelajaran tematik berdasarkan model keterampilan abad ke-21 secara keseluruhan dan sangat praktis. Selanjutnya dalam pembelajaran abad ke-21 terdapat keterampilan yang meliputi yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah berpikir kritis, yang kedua keterampilan komunikasi, yang ketiga kreativitas dan inovasi, dan yang keempat yaitu kolaborasi. Baiklah teman-teman semuanya, itulah materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-9 kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.